Kemudian pekerjaan besi tulangan dengan mutu FY 280 MPa misalnya. Nah, besi tulangan dengan FY 280 MPa ini terdiri dari diameter 8 untuk tulangan fondasi, diameter 10 untuk tulangan fondasi. Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan melihat contoh work breakdown structure dari sebuah proyek bangunan gedung. Work breakdown structure atau struktur rincian pekerjaan adalah hierarki yang membagi pekerjaan proyek menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Tujuan dibuatnya work breakdown structure adalah untuk menjelaskan rincian pekerjaan dalam proyek, memperkirakan biaya pada setiap pekerjaan, dan nantinya untuk menjadwalkan setiap kegiatan untuk menyelesaikan proyek kita. WBS level pertama pada sebuah proyek bangunan gedung akan terdiri dari pekerjaan persiapan lapangan, penerapan SMK 3. SMK 3 ini adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pekerjaan struktural, kemudian pekerjaan arsitektural, pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan eksterior, dan pekerjaan lain-lain. Nah, pada slide-slide berikutnya, kita akan melihat WBS pada level kedua, yang merupakan rincian dari setiap pekerjaan yang berada pada WBS level pertama ini, dimulai dari pekerjaan persiapan. Nah, perlu Sobat Sipil ketahui bahwa pekerjaan yang ada pada WBS level kedua dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dirinci menjadi level yang lebih rendah lagi, ke level 3 dan seterusnya. Nah, pada persiapan lapangan, kita akan punya daftar pekerjaan level 2 seperti ini. Ini hanya sekedar contoh, ya. Jika Sobat Sipil akan membuat WBS untuk pekerjaan proyek yang akan dikerjakan Sobat Sipil, tentunya harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang ada pada proyek yang akan dibuat WBS-nya oleh Sobat Sipil. Ya, pekerjaan persiapan akan terdiri dari pekerjaan-pekerjaan seperti ini, ya, membuat pagar proyek, outset boplang, pembersihan lapangan, mob-demob alat-alat berat, galian tanah, timbunan, buangan, dan sebagainya. Kemudian pada pekerjaan penerapan SMKK, ya, sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini akan bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, pekerjaan level 2, ya, di bawah penerapan SMKK ini bisa terdiri dari pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Kemudian pekerjaan struktural, ya. Pekerjaan struktural ini akan kita turunkan lagi ke level yang lebih kecil, ya, menjadi pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan rangka atap dan penutup atap. Untuk pekerjaan penutup atap, Sobat Sipil bisa kelompokkan menjadi satu dengan pekerjaan rangka atap seperti ditunjukkan di slide ini. Tetapi kadang pekerjaan penutup atap juga bisa dikelompokkan di bawah pekerjaan arsitektur. Nah, kita mulai dengan pekerjaan struktur bawah. Kalau kita punya gedung seperti ini, ya, di sini ada lantai basement, lantai 1, lantai 2. Ya. Kita lihat di sini ada pekerjaan struktur bawah yang terdiri dari lantai kerja untuk fondasi, kemudian fondasi, dan sloofnya. Nah, pekerjaan struktur bawah di sini akan diuraikan lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, ya, yaitu pekerjaan lantai kerja beton. Ya. Kemudian pekerjaan besi tulangan dengan mutu FY 280 MPa misalnya. Nah, besi tulangan dengan FY 280 MPa ini terdiri dari diameter 8 untuk tulangan fondasi,
diameter 10 untuk tulangan fondasi, diameter 8 untuk tulangan sengkang sluf, diameter 10 untuk tulangan samping sluf, kemudian ada besi tulangan yang mutunya 420 MPa, terdiri dari diameter 13 untuk tulangan fondasi, diameter 13 untuk tulangan utama sluf. Nah, ini semua ada di gambar strukturnya mestinya. Ya. Kemudian acuan dan perancah ya, untuk sisi-sisi fondasi, untuk sisi-sisi sluf, dan betonnya dengan mutu tertentu untuk beton fondasi dan beton sluf. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan rincian di bawah pekerjaan struktur bawah. Kalau nanti sobat sipil punya proyek bangunan gedung yang menggunakan fondasi bore pile, mesti nanti item-item pekerjaan rincian ini akan mencakup pengeboran tanah untuk bore pile, memasukkan tulangan untuk bore pile, pengecoran bore pile, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke struktur atas. Ya. Di sini kita punya lantai basement, lantai 1, lantai 2, dan lantai atap. Ya. Di lantai basement hanya ada kolom struktur. Ya. Sekeliling dari lantai basement ini, ya, kecuali di bagian sini, itu akan dipasangi dinding yang terbuat dari pasangan batu kali. Kemudian di lantai 1, di sini ada balok lantai 1 di atas garasi ini. Ya. Ada plat lantai 1, kemudian ada kolom-kolom lantai 1, ya, dan tangga lantai 1 menuju lantai 2. Di lantai 2, ada balok lantai 2, ada plat lantai 2, ada kolom-kolom lantai 2. Dan di bagian atap, ya, itu ada balok ring, kemudian ada plat untuk menempatkan tandon air, dan kolom untuk gunungan kuda-kuda. Jadi pada pekerjaan struktur atas, ya, itu akan terdiri dari lantai basement, lantai 1, lantai 2, dan lantai atap di proyek contoh ini. Ya. Lantai basement akan terdiri dari pekerjaan besi tulangan dengan mutu 280, terdiri dari diameter 8, diameter 10, besi mutu 420, ya. Acuan dan perancah untuk kolom, beton untuk kolom. Di lantai 1 juga demikian, ya. Besi mutu 280, diameter berapa saja untuk balok atau untuk plat atau untuk kolom lantai 1 dan sebagainya, acuannya dan juga betonnya. Demikian juga di lantai 2 dan lantai atap. Kemudian untuk kelompok pekerjaan rangka dan penutup atap. Ya. Kalau sobat sipil lihat di sini di lantai 1, ya, ini akan ditutup dengan ada atap di sini. Ya. Kemudian di lantai 2 juga ada penutup atapnya. Jadi di level lantai 2 di sini, ya, itu ada baja profil untuk gording pada atap di sini, ada sagrot, ada plat dudukan gording dan sebagainya. Ya. Ada genteng, tanah liat, ada bubungan, ada lisplang. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan penutup atap yang mungkin saja bisa dipindahkan ke kelompok pekerjaan arsitektur. Kemudian di lantai atap, penutup atapnya akan terdiri dari baja profil L sekian untuk kuda-kuda, baja profil C sekian untuk gording, sagrot, ikatan angin, dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan rincian pada rangka dan penutup atap di lantai atap. Kemudian pekerjaan arsitektural. Ya. Pekerjaan arsitektural bisa saja terdiri dari pekerjaan pasangan dan plesteran, pintu jendela, plafon, penutup lantai dan dinding keramik misalnya, pengecatan, sanitary fixture, dan kalau pekerjaan penutup atap yang tadi kita bicarakan di kelompok pekerjaan rangka atap, kita pindahkan ke arsitektur, ya, maka akan berada pada level yang sama dengan pekerjaan-pekerjaan arsitektur ini. Kita mulai dengan merinci pekerjaan pasangan dan plesteran. Misalnya untuk pekerjaan
bangunan kita di sini, gedung kita di sini. Ya. Di lantai basement di sini hanya ada dinding untuk penahan tanah, terbuat dari pasangan batu kali, misalnya campuran 1:4. Kemudian di sini ada kolom-kolom yang mestinya nanti kita plester dan kita aci. Ya. Ada plesteran dan acian, ada plesteran sudut. Kemudian di lantai 1 ada pasangan batu kali untuk fondasi tangga misalnya. Ya. Ada pasangan bata merah untuk sekat-sekat ruangan kita yang nanti diplester dan diaci. Tentunya nanti ada plesteran sudut, ya, dan ada kolom praktis, ya, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan pasangan lain yang ada di lantai 1. Di lantai 2 juga demikian, ya, dan di lantai atap juga, karena di sini ada gunungan, mestinya nanti ada pasangan bata merah juga untuk tutup gunungan kita. Selanjutnya, pekerjaan pintu dan jendela. Sobat sipil tinggal mendata, ya. Di lantai 1 itu ada pintu jendela tipe apa saja, ada pintu tipe apa saja, ada jendela tipe apa saja. Di lantai 2 juga demikian, kemudian didaftarkan seperti ini. Selanjutnya pekerjaan plafon. Ya. Misalnya di sini di lantai basement, ya, plafonnya ini hanya berupa plafon beton ekspos. Ya, kita pasang pekerjaan plafon beton ekspos di basement. Kalau misalnya ada bagian yang diplafon dengan menggunakan gipsum atau lain sebagainya, sobat sipil bisa tambahkan. Di lantai 1, ya, ada pekerjaan rangka plafon dan plafon gipsum. Kalau misalnya nanti ada plafon jenis lain, ya, menggunakan kalsibot, WPC, dan sebagainya, sobat sipil bisa tambahkan. Demikian juga untuk lantai 2. Selanjutnya, penutup lantai dan dinding. Nah, sobat sipil tinggal lihat di sini, ya, di gambar proyek kita, di gambar arsitektur kita, di basement ini menggunakan penutup lantainya apa? Karena ini garasi, kemudian di gambarnya itu menggunakan konblok, ya kita tulis saja ada paving block K300 misalnya dengan tebal 6 cm. Di lantai 1 misalnya, penutup lantainya menggunakan keramik ukuran berapa? Sobat sipil juga bisa menambahkan spesifikasinya, mereknya misalnya, warnanya, tipenya. Di kamar mandi ada keramik misalkan 250-250 dan dinding kamar mandi juga di keramik. Ini di lantai 1. Mungkin ada penutup lantai yang berbeda. Ya, sobat sipil bisa tambahkan di uraian pekerjaan untuk penutup lantai di lantai 1. Demikian juga nanti di lantai 2. Selanjutnya pekerjaan cat. Pekerjaan cat misalnya mulai dari basement karena tadi sekelilingnya adalah pasangan batu kali dan ada plafon ekspos, ya. Nah, mungkin itu akan dicat. Ya. Jadi ada cat plafon beton ekspos, mungkin ada cat untuk kolom-kolomnya, ya. Tergantung pada lingkup pekerjaannya apakah itu termasuk atau tidak. Di lantai 1 ada cat untuk dinding, ada cat untuk plafon, di lantai 2 juga sama. Demikian juga nanti di lantai atas, ya. Misalnya ini untuk gunungan di sisi bagian luar. Kemudian pekerjaan sanitary fixture. Di sini sobat sipil bisa melihat di area kamar mandi, baik di lantai 1 maupun lantai 2. Ada pekerjaan shower set, wastafel, kloset duduk, kloset jongkok mungkin, shower jet, floor drain, keran air, dan sebagainya. Sobat sipil bisa tuliskan semua pekerjaan rincian tersebut di bawah pekerjaan sanitary fixture. Selanjutnya pekerjaan mechanical. Pekerjaan mechanical bisa terdiri dari pekerjaan instalasi air bersih, instalasi air kotor dan air bekas, instalasi air hujan dan drainase, kemudian instalasi pengkondisian udara, instalasi pencegahan kebakaran, dan sebagainya. Pada instalasi air bersih, sobat sipil mungkin akan punya rincian-rincian pekerjaan. Di lantai 1 ada pompanya, ada pipa PVC dari pompa ke tandon di atas, pipa PVC yang mendistribusikan air di lantai 1, di lantai 2, kemudian di lantai atas, ya, ada tangki air sebagai tandon air, ya. Kemudian mungkin ada
pompa dorong, ya, mungkin juga ada stop gun. Kemudian instalasi air kotor dan air bekas. Ya. Di lantai 1, Sobat Sipil mungkin akan punya pekerjaan untuk membuat sumur resapan, septic tank, bak kontrol, bak lemak, dan sebagainya. Mungkin ada pipa untuk black water, pipa grey water, ya, tuliskan tipenya, mereknya, diameternya, demikian juga di lantai 2. Kemudian instalasi air hujan dan drainase, ini untuk keseluruhan gedung, mulai dari atas, ya, akan ada talang air, ya, apakah dari PVC atau dari bahan lainnya, ada floor drain, ada pipa yang menghubungkan dari talang air di atas turun ke bawah, ya, kemudian masuk ke dalam sumur resapan air hujan, mungkin ada saluran drainase dan sebagainya di bawah, ya. Kemudian instalasi pengkondisian udara, ya. Sobat Sipil bisa melihat misalnya mungkin di lantai 1, di lantai 2 ada AC yang dipasang, ada exhaust fan yang dipasang, ya. Kemudian instalasi pencegahan kebakaran, ya. Juga Sobat Sipil bisa melihat di gambar mekanikalnya instalasi sprinkler, instalasi hidran, mungkin ada APAR, ya, alat pemadam api ringan yang dipasang di beberapa tempat di setiap lantai. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan mekanikal. Selanjutnya pekerjaan elektrikal. Ini bisa terdiri dari pekerjaan sistem distribusi jaringan listrik, ya, sistem pencahayaan, sistem komunikasi, sistem penangkal petir, sistem tata suara, dan sebagainya. Pada sistem distribusi jaringan listrik, ya, Sobat Sipil mungkin punya rincian pekerjaan seperti ini. Ya. Di lantai basement mungkin ada instalasi stop kontak, ada outletnya stop kontak, demikian juga di lantai 1, lantai 2, ya. Apakah stop kontak biasa, apakah stop kontak untuk AC, untuk water heater misalnya, ya, yang tipenya beda. Kemudian sistem pencahayaan, ya, di sini Sobat Sipil akan punya rincian pekerjaan instalasi penerangan, saklar tunggal, saklar ganda, lampu-lampu, ya, mungkin dengan tipe, dengan watt yang berbeda di setiap lantai. Sobat Sipil bisa lihat di gambar elektrikal untuk sistem pencahayaan. Sistem komunikasi, ya, di sini misalnya ada instalasi telepon di beberapa ruangan di setiap lantai, ada handset teleponnya dan sebagainya. Instalasi penangkal petir, ya, mulai dari batang penangkal petirnya di atas, kabelnya yang menyalurkan dari penangkal petir di atas sampai ke dalam tanah, ya, lengkap dengan pipa dan klemnya, termasuk pentanahannya. Kemudian sistem tata suara, kalau misalkan di ruangan-ruangan tertentu ada sound system, ya, untuk pengumuman dan sebagainya, nah, bisa ditambahkan di sini. Ya. Selanjutnya pekerjaan eksterior atau pekerjaan site development. Ya. Ini bisa terdiri dari pekerjaan paving di halaman, ada pekerjaan misalkan untuk tempat parkir, ya, apakah menggunakan penutup atau terbuka, ya. Kemudian mungkin ada bagian-bagian yang bisa digunakan untuk jalan kaki sebagai pedestrian. Kemudian untuk pagar dari lahan kita, ada gerbangnya, ya. Kemudian mungkin ada taman, ada pot-pot bunga, ya. Landscaping-nya kita kerjakan juga kalau itu adalah merupakan lingkup pekerjaan dari proyek kita. Dan selain itu pasti akan ada pekerjaan lain-lain, ya. Pekerjaan yang mungkin tidak bisa kita kelompokkan di pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin ada peralatan, ya, yang akan kita pasang di gedung kita, mesin-mesin misalnya, ya. Ada konstruksi khusus, ya, atau pekerjaan lainnya. Nah, Sobat Sipil, setelah melihat semua ini, tentunya Sobat Sipil bisa dengan mudah, ya, membuat work breakdown structure untuk proyek bangunan gedung yang akan Sobat Sipil kerjakan. Demikian bahasan kita mengenai work breakdown structure pada video ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.